Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Walladhi yatafaddalu bil 'ilmi 'ala man syaa'a wa takarram. Alhamdulillah hamdan yazidu fil ni'am wa yadfa'u niqam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mu'azzam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukarram, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sudah menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan rukuk, sujud, bernapas saja dan mengedipkan mata kita tidak akan mampu. Sehingga ketika adzan berkumandang, muadzin menyerukan hayya 'alas shalah, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maknanya bahwa kami tidak mampu datang memenuhi seruan adzan salat berjamaah di masjid kecuali dengan izin dan taufik-Mu ya Allah. Maka tidak ada yang pantas kita banggakan. Tidak ada yang pantas untuk kita ria ketika kita melakukan amal ibadah. Karena hakikatnya kita tidak mampu melakukannya kecuali dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang wajib adalah kita banyak bersyukur dan memuji Allah ketika kita melakukan sebuah ibadah. Bahkan disyariatkan kita istighfar. Setelah sholat kita disuruh istighfar. Bukan bangga diri, tapi disuruh istighfar. Karena sehebat apapun ibadah kita, pasti banyak kekurangan di dalam. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla alaiya salatan wahida, sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, pada pertemuan yang pertama, ya, beberapa bulan yang lalu, ya, pertemuan perdana, kita bahas tentang kiat-kiat meraih kehusyuan di dalam salat. Bagaimana cara meraih khusyuk di dalam salat? Ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyebutkan secara ringkas supaya kita ingat-ingat lagi, ya. Karena sekalipun ilmu itu sudah kita tahu, kalau jarang lagi kita kupas, jarang lagi kita pelajari, hilang, akan terlupakan. Jadi kiat-kiat khusyuk di dalam salat itu terbagi menjadi 2. Ada kiatnya sebelum salat, ada yang kiatnya di dalam salat. Kalau sebelum salat itu harus kita persiapkan, memang sempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Kemudian bersihkan pakaian. Bahkan kita disuruh bersiwak, sikat gigi, memakai parfum, karena ini mempengaruhi. Ya, beda kalau baju kita bau, keringatan, apalagi kalau kita ngos-ngosan, kalau sudah qomat, masuk ke shaf, itu tidak sesuai sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Idza ataitumus shalah fa alaikumus sakinah wal waqar." Kalau kamu masuk ke shaf, mau sholat,
wajib bagimu untuk tenang, ya, dan penuh hikmat supaya kita khusyuk. Jadi ada persiapan sebelum sholat, ya, ada persiapan sebelum sholat. Kalau mau sholat itu, ya, kita betul-betul memposisikan diri sebagai pendosa. Ingat, banyak dosa-dosa kita mau menghadap kepada penguasa alam semesta yang keras adabnya, ya, itu membantu kita bisa khusyuk. Kalau kita dipanggil sama polisi atau pengadilan, kita sadar kalau kita punya kesalahan, saya yakin kita tidak akan banyak tingkah, ya, kita akan perbaiki sikap, masuk dengan tenang, ya. Itu kalau kita menghadap ke penguasa di dunia ini, kalau kita yakin punya kesalahan, iya kan? Tidak banyak bicara. Nah, panggil di polisi, saya panggil di penyidik, dipanggil di pengadilan, kita akan tenang. Bahkan kalau perlu kita, bagaimana kita, ya, berusaha orang itu kasihan kepada kita. Nah, kalau ingin masuk ke shaf, mau mendirikan sholat, kita ingat dosa-dosa kita. Kita sadar kita ini adalah pendosa, ya, penuh dengan maksiat, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ingat atau kita anggap ini adalah sholat perpisahan, sholat yang terakhir. Jadi kalau sebentar mau ke sholat isya, ya, tanamkan di dalam pikiran kita kayaknya tidak sholat subuh masih sebentar. Datang di malaikat maut menjemput, ya. Itu kita akan berusaha untuk apa? Melupakan seluruh urusan dunia. Tidak lagi kita cari, ya, nomor HP di dalam sholat, mencari kunci, ingat di masa TK, di masa SMP, tidak lagi. Urusan dunia yang paling banyak mengganggu, ya, sholat kita. Tapi kalau kita yakin, atau kita betul-betul, ya, memahami bahwa yang namanya kematian, itu tidak ada yang tahu, bisa datang tiba-tiba. Ya, bisa datang tiba-tiba. Dan bisa jadi, ini sebentar adalah sholat terakhirku. Nah, itu akan membantu kita khusyuk. Kemudian di dalam sholat, di antara hal yang membantu adalah dengan ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kita ini mau menyembah Allah. Mustahil bisa khusyuk kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, ini sangat membantu kita di dalam kekhusyukan. Bagaimana kita bisa sampai pada tingkat ma'rifatullah? Kita ma'rifatullah itu, ya, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian melalui ayat-ayatnya, baik kauniyah ataupun syar'iyah. Mentadabburi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Iya. Maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya. Berarti yang lainnya kecil. Dunia, pekerjaan, rezeki, keluarga, kemudian ladang, pekerjaan kantor, itu kecil semuanya. Bahkan subhanallah, saya dapat faedah. Ketika salah seorang syekh mengisi di Mina, di hajian kemarin, di tenda Mina, itu dia sebutkan tentang pentingnya khusyuk di dalam sholat dan menyebutkan, ya, sedikit dari makna dari gerakan sholat, sedikit dari makna gerakan sholat. Kata syekh tersebut, ya, kata syekh tersebut, tahukah kalian apa di antara makna ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar? Ya, kata beliau bahwa para ulama menyebutkan ini, ya, dibuang ke belakang jauh seluruh urusan dunia. Allahu Akbar artinya apa? Urusan dunia, makhluk, itu dibuang semuanya. Ya. Allahu Akbar. Kemudian Allah yang satu-satunya kita besarkan. Kemudian jemaah sekalian, di antara hal yang membantu seseorang khusyuk di dalam salat, dan ini yang paling pentingnya adalah memahami setiap bacaan-bacaan yang dibaca di dalam salat. Ya. Dan insya Allah ini akan kita kupas sebentar, yaitu menyelami, ya, menyelami
samudra kedalaman ilmu yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Supaya kita ketika membaca surah Al-Fatihah itu bisa khusyuk. Ya, bisa khusyuk. Iya. Karena mustahil kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham apa yang kita baca. Juga memahami gerakan-gerakan salat tadi. Ketika takbir, ketika tahiyat, ketika ruku, ketika sujud, kepada siapa kita ruku, kepada siapa kita sujud. Ya. Kemudian ketika lewat ayat-ayat azab, ancaman, ya, ketika kita baca ayat di dalam salat, maka posisikan yang diancam dan yang akan diazab di dalam ayat tersebut adalah kita, bukan orang lain. Sehingga itu menimbulkan rasa takut. Ini yang membuat seseorang bisa menangis di dalam salatnya. Ya. Tapi lagi-lagi kita bisa seperti itu kalau paham maknanya. Nah, kalau untuk mengupas seluruh makna-maknanya tentu membutuhkan waktu yang panjang. Maka pada kesempatan ini, insya Allah saya ingin mengupas sedikit dari ilmu, ya, beberapa rahasia yang terdapat di balik surat Al-Fatihah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, seluruh kitab yang turun dari langit, Zabur, Taurat, Injil, ya, itu kesimpulannya ada di dalam Al-Quran. Ya, seluruh kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, itu ada semua di dalam Al-Quran. Ya. Yang terdiri dari 320.015 huruf. Dan terdiri dari 114 surat di dalam Al-Quran. Dan ini tersimpulkan seluruh isi Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. Yang sepakat seluruh ulama, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Persis dengan jumlah lapisan langit ada 7. Persis dengan jumlah lapisan bumi ada 7. Persis dengan jumlah hari dalam sepekan ada 7. Persis dengan jumlah putaran tawaf 7 kali. Dan terdiri dari 25 kata dan 113 huruf di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah sepakat para ulama adalah surat yang paling agung, menyimpulkan seluruh isi Al-Quran, 30 juz. Ada semua kandungannya Al-Quran di dalam surah Al-Fatihah. Berbicara tentang tauhid, apakah itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Berbicara tentang membantah seluruh agama selain daripada Islam dan seluruh penyimpangan, ya, semua ada di dalam surah Al-Fatihah. Pokok-pokok ibadah, apakah itu ar-raja, harapan, al-khauf, rasa takut, al-mahabbah, rasa cinta, itu juga ada di dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, jemaah sekalian, memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah, pembuka. Kata para ulama, surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka salat. Surat dari Al-Quran yang pertama kali dibaca ketika salat adalah Al-Fatihah, sebelum surat-surat yang lain. Dan juga ketika kita membuka mushaf dari sebelah kanan, maka yang pertama kali kita dapati adalah surah Al-Fatihah. Sehingga dinamakan Al-Fatihah, pembuka. Nama lainnya adalah Alhamdu, surat Alhamdu. Karena di antara penamaan surat itu diambil dari, ya, kata yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinamakan surah Alhamdu. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Salah.
Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah adalah As-Salat. Kata para ulama, alasannya adalah karena Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah adalah rukun yang paling penting di dalam solat. Sehingga Al-Fatihah juga dinamakan sebagai as-salat. Dan juga berdasarkan dalil di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani 'abdi. Wa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin, qala Allah taala majjanani 'abdi." Sampai akhir hadis. Jadi Allah di dalam hadis qudsi itu berfirman, saya membagi as-salat menjadi dua bagian. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Rabb alam semesta, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku mengagungkan. Jadi di sini surah Al-Fatihah Allah katakan apa? As-salat. Dari surat Al-Fatihah. Dan dari hadis tadi jemaah sekalian, banyak faedah yang kita dapatkan. Di antaranya, ternyata setiap kita baca ayat dalam Al-Fatihah, itu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Jangan ditanya, bagaimana mungkin Allah menjawab, sedangkan orang yang membaca Al-Fatihah itu ribuan jutaan manusia dalam sekali waktu. Ya. Ketika kita masih bertanya seperti itu, berarti kita masih berpikir Allah sama dengan makhluk. Ya. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka ketika ada ayat-ayat, ada hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, maka yaliqu bi jalalihi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imani bahwasanya Allah menjawab setiap bacaan surah Al-Fatihah. Bahkan setiap ayat Allah jawab sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Maha mampu memberikan rezeki kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada seluruh makhluk dalam satu waktu, dan mendengarkan seluruh doa-doa mereka dalam satu waktu. Maka tidak boleh kemudian kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Iya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi, dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Ya, jangan kemudian kita menolak, tapi kita katakan ini perkara gaib, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan Allah dengan makhluk, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita ta'til dan seterusnya. Yang jelas kita imani, adapun kaifiyatnya dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana modelnya itu masalah gaib. Ya, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Namun kita imani apapun yang datang dari Al-Qur'an, apa yang datang dalam hadis, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau di dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu wajib dibaca di awal, di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu wajib dibaca di rakaat pertama. Iya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim ini antara yang mengkilkan, bahkan mazhab Malikiyah tidak membaca sama sekali. Mazhab Malikiyah tidak membaca sama sekali.
Ini masalah khilaf di kalangan ulama. Ya, perbedaan yang seharusnya kita berlapang dada. Ada imam yang membesarkan, ada imam yang mengecilkan seperti di Masjidil Haram. Ya, demikian pula di Masjid Nabawi. Mereka mengecilkannya, bukan berarti tidak membacanya. Tetapi ini masalah khilaf. Ya, masalah khilaf tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting kita beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Bahkan para sahabat pun ada yang membesarkan, ya, basmalahnya, ada yang mensirkan. Ada yang mensirkan. Ya, dan untuk membahas ini butuh waktu yang panjang dan bukan ini poin pembahasan kita. Kita kupas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Diawali dengan bi yang dikasrah, yang disebut oleh para ulama sebagai ba al-isti'anah. Ba al-isti'anah. Ba yang menunjukkan meminta tolong. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi kalau kita baca Bismillah, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya, dengan menyebut namanya. Maka disyariatkan di seluruh aktivitas amalan kita, kalau yang positif, awalilah dengan Bismillah. Kenapa? Karena ba di awal adalah ba al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Pekerjaan yang ringan, kalau tidak diawali dengan Bismillah, tidak minta tolong kepada Allah, bisa berantakan dan tidak selesai. Pekerjaan yang berat, yang besar, diawali dengan Bismillah, penuh dengan keyakinan, minta tolong kepada Allah agar terlaksana dengan baik, maka insya Allah itu akan mudah dan penuh berkah. Akan mudah dan penuh berkah. Ya, kalau diawali dengan Bismillah. Kenapa? Ada bi, ada ba di awal. Ya, ba al-isti'an. Bismillah. Bismillah. Itu nakira mudhaf kepada ma'rifah. Isim Bismillah tidak ada alif lamnya. Bersandar kepada ma'rifah, lafaz jalalah Allahu. Ya, kalau ada nakira tidak beralif lam disandarkan kepada ma'rifah, maka yufidul umum, mencakup umum. Mencakup seluruh nama-nama Allah yang 99 yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, ataupun nama-nama Allah yang disimpan, ya, di perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan. Masuk di dalamnya semuanya. Ya. Dan ketika kita membaca Bismillah, sama kalau katakan anaknya presiden bersandar, berarti mencakup seluruh anaknya. Ya, bukan cuma satu saja. Itu kaidah. Ya, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, Bismillah itu nakira, artinya mencakup seluruh nama-nama Allah. Jadi kalau ada orang makan, dia cuma baca Bismillah, dia tidak lanjut Bismillahirrahmanirrahim, maka itu sudah benar. Dan itu sudah sesuai sunnah. Ya. Kenapa? Sekalipun dia tidak sebut Ar-Rahmanir-Rahim, ya, maka ketika dia baca Bismillah, Bismillah maki. Ya, Bismillah maki. Artinya apa? Sudah masuk seluruh nama-nama Allah di situ. Ya. Bismillah, Allah, ya, alif, lam, hu, Allahu. Itu dari kata al-ilah, ilahun, ya, ilahun, al-ilah, Allahu. Apa maknanya Allahu? Al-ma'lu, nuni sombaiyah, yang disembah. Jadi kalau Muhammad, mim, ha, mim, dal, itu yang terpuji. Ya, tapi kalau Allahu, alif, lam, hu, artinya al-ma'lu, yang disembah. Maka ini nama tidak boleh dipakai oleh makhluk. Tidak boleh ada nama, ya, tidak boleh ada makhluk pakai nama Allahu, karena artinya adalah yang disembah. Dari kata ilahun, yang disembah. Iya. Kalau ingin menyandarkan, maka bagus Abdullah, ya kan? Pakai abdu, Abdullah, hambanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama Allahu, jamaah sekalian, ini sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam, nama yang paling agung, maka tidak akan ditolak. Sebagian ulama menafsirkan Al-Ismul A'zam adalah lafaz jalalah Allahu. Makanya selalu apa? Doa-doa itu Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ma itu ya apa? Pengganti dari ya Allah. Ya itu dipindahkan ke ujung menjadi ma. Ya, jadi Allahumma. Didahulukan nama Allah, makanya ya-nya dipindah ya ke ujung supaya tidak ada yang mendahului nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan nama-nama Allah yang lainnya itu porosnya kembali kepada lafaz jalalah Allah. Ya. Makanya di dalam Al-Quran selalu mengikut nama-nama yang lainnya. Kembali kepada lafaz jalalah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil dari kata dasar yang sama, rahmah. Jadi Ar-Rahman itu dari kata rahmah, Ar-Rahim dari kata rahmah. Apa perbedaannya jemaah sekalian? Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman ya, kita buang alif lamnya, ra, ha, mim, alif, nun. Rahman 5 huruf. Rahman. Kalau ra, ha, ya, mim huruf. Kaidahnya ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Ada tambahan huruf berarti ada tambahan makna. 5 huruf itu maknanya lebih luas dibanding 4 huruf. Apa maksudnya? Kalau Ar-Rahman maksudnya adalah kasih sayang Allah yang maha luas mencakup seluruh makhluknya. Jadi kalau ada orang kafir dapat rezeki, dia sehat, panjang umurnya. Orang-orang Jepang kan panjang umurnya, ya, sehat-sehat, teknologinya maju. Padahal yang dia sembah apa? Dewa, ada yang dia sembah matahari, ya. Orang kafir kepada Allah, rezekinya dari mana? Tetap dari Allah. Kenapa bisa? Karena Allah Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahman, ya, terdiri dari 5 huruf. Artinya kasih sayang Allah itu maha luas, mencakup seluruh makhluk. Ya. Jadi kalau di dunia ini jemaah sekalian kita dapat rezeki, kesehatan, umur panjang, ya, kemudian jabatan, jangan kita kemudian menganggap itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah, belum tentu. Ya. Karena Allah itu luas kasih sayangnya. Orang kafir pun dapat kalau nikmat dunia. Orang kafir pun dapat kalau nikmat dunia. Bukan itu pembeda antara orang yang mulia dengan orang yang hina di sisi Allah. Ya, bukan itu pembedanya. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim 4 huruf. Berarti apa? Nakis. Terbatas. Ini kasih sayang Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ketika mereka dapat hidayah Islam, iman, bisa sholat, bisa puasa, itu dari Rahim. Ya, dari Ar-Rahim. Dan khusus untuk orang yang beriman di akhirat. Orang kafir tidak dapat biar sedikit, biar setai kuku. Tidak dapat lagi kasih sayang dari Allah. Kenapa? Rahim terbatas. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dari segi makna lebih luas dibanding Ar-Rahim. Tapi dari segi penggunaan lebih sempit. Ya. Ar-Rahman itu nama khusus untuk Allah. Tapi Ar-Rahim itu bisa untuk makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, dia sangat lembut dan sangat penyayang. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi Rahim bisa digunakan untuk makhluk. Ya. Jadi makna terbatas. Nikmat yang Allah khususkan untuk orang yang beriman. Dan khusus nanti di akhirat untuk orang yang beriman. Tapi dari segi penggunaan boleh digunakan untuk makhluk. Tapi Ar-Rahman maknanya luas, mencakup orang kafir
ataupun orang muslim. Tapi dari segi penggunaan tidak boleh ada manusia menggunakan nama ini kecuali ada Abdurrahman. Maka Pak Abdurrahman jangan kita lagi panggil Pak Rahman. Ya, kan sering ya dipanggil siapa? Pak Rahman. Padahal ini Rahman adalah nama khusus untuk Allah. Karena maknanya apa? Pemilik kasih sayang yang maha luas. Dan itu tidak ada pada makhluk. Ya, tidak ada pada makhluk. Iya, beda dengan Pak Rahim. Kalau dipanggil Pak Rahim tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Abdurrahman, jangan ringkas menjadi Pak Rahman. Ya, karena artinya Rahman apa? Pemilik kasih sayang yang maha luas. Dan itu cuma dimiliki oleh Allah. Iya. Dan dari sini saja sebenarnya baru kita baca, ya, kalau kita salat ya, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu seharusnya sudah hilang di seluruh urusan dunia. Apa yang dipikirkan orang di dalam salat? Sebentar saya mau tawarkan jualanku lewat media sosial. Saya mau pergi menagih. Saya mau pergi kerja ini. Oh, ada peluang bisnis ini. Dan seterusnya. Dia pikirkan ladangnya. Dia pikirkan ternaknya. Iya. Tapi kalau dia ingat Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang kafir saja yang tidak menyembah Allah dikasih rezeki. Kenapa saya harus memikirkan urusan dunia, masalah rezeki di dalam salatku? Nah, saya sudah baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu baru bismillah. Sudah membantu kita khusyuk. Ya. Baru baca bismillah sudah membantu kita khusyuk. Hilangkan seluruh seluruh urusan-urusan dunia di dalam salat. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan makin pikirkan masalah rezeki. Iya, orang yang kafir saja diberi rezeki. Apalagi kita orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita memahami makna dan tafsir dari setiap bacaan-bacaan salat, itu tidak sepantasnya kita terburu-buru di dalam salat. Bahkan kalau mau salam, itu kayak kita salam. Kenapa? Nikmat sekali salat. Sebenarnya nikmat sekali itu salat. Bahkan sebagian ada tabi'in ketika mau diamputasi, ya, karena luka pahanya harus dipotong. Kalau tidak akan menjalar ke tubuh yang lainnya. Dia bilang, potonglah gergaji kakiku dalam keadaan saya sholat, jamaah sekalian. Subhanallah. Dalam keadaan beliau sholat, digergaji, ya, dipotong, diamputasi kakinya. Allahu Akbar. Saking khusyuknya dan nikmatnya dia berdialog, bernajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita baca, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Islam di awal itu namanya al-Islam al-istighraqiyah. Ya. Bermakna keseluruhan, seluruhnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian. Tidak ada kata-kata kullu. Tapi kenapa penerjemah dia tulis seluruh? Ya, segala pujian hanya kepada Allah. Tidak ada kata-kata kullu. Kullu kan seluruhnya. Itu karena mereka memahami al-Islam di awal adalah al-Islam al-istighraqiyah. Mengucap seluruh pujian. Ya. Alhamdu. Apa bedanya alhamdu dengan asyukur? Alhamdu dengan asyukur. Kalau alhamdu itu pujian di lisan. Kalau dari segi alat yang digunakan itu lebih sempit, cuma satu, di lisan. Alhamdulillah. Tapi dari segi sebab lebih luas. Baik dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun tidak mendapatkan nikmat, tetap kita memuji Allah. Alhamdulillah. Makanya Nabi mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah dalam seluruh kondisi. Sekalipun kita sakit, tetap kita memuji Allah. Ya. Sekalipun kita ditimpa musibah, tetap kita memuji Allah. Karena seluruh yang Allah perbuat, yang Allah takdirkan untuk hambanya, pasti terpuji
perbuatannya Allah. Maka Allah selalu terpuji dalam seluruh kondisi. Jangan pernah mencela dan menyalahkan Allah. Sekalipun kita kena musibah besar. Karena musibah tersebut memang secara zahir itu jelek objeknya. Tetapi Allah yang menentukan dan menetapkan musibah pasti terpuji. Betapa banyak orang gara-gara sakit dia bertobat kepada Allah. Gara-gara sakit gigi dia berzikir, istighfar. Gara-gara ditangkap, masuk sel, dia sholat di dalam penjara. Ya, memang musibah secara zahir, secara objek. Tapi perbuatan Allah yang menentukan musibah tetap puji. Alhamdulillah. Ya, segala pujian bagi Allah. Adapun asyukur dari segi alat yang digunakan itu lebih luas. Syukur itu dengan lisan kita memuji Allah, dengan hati kita yakini bahwa Allah yang memberikan nikmat, dengan anggota badan kita gunakan nikmat itu untuk semakin dekat kepada Allah. Syukur itu dari segi sebab lebih sempit, hanya ketika mendapatkan nikmat. Ya, itu perbedaan antara alhamdulillah dengan asyukur. Alhamdulillah, ya, itu pujian yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Makanya kalau ditanya, di mana di dalam surah Al-Fatihah terkandung mahabbah, rasa cinta? Ya, jawabannya itu pada ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alhamdulillah itu pujian yang disertai dengan apa? Ya, rasa cinta dan pengagungan. Karena kita kenal, kita paham, ya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Rabb itu pemilik, penguasa, ya, pengatur, pencipta, alamin. Ain. Jangan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahaya. Kalau alamin, orang-orang sakit. Kalau Hamzah, itu alam sakit namanya. Jadi kalau bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Ya, itu kalau alam. Jadi harus ain. Ya. Jadi harus apa? Harus ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Ya. Alamin, alam semesta. Segala sesuatu selain Allah. Ya, alam itu alamat, tanda. Ya, alam itu tanda. Asal katanya. Maka apapun yang kita lihat, itu tanda adanya Tuhan. Apapun yang kita saksikan, itu tanda adanya Tuhan. Dan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya maikini, adanya lalat, adanya semut. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Pada segala sesuatu, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin. Maka seluruh makhluk itu disebut alam. Rabb. Jadi alhamdulillahi Rabbil. Allah itu apa? Rabbil Alamin. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Alam itu alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan. Seluruh selain Allah. Itu adalah alam yang dicipta, dimiliki, dikuasai, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Masya Allah. Ini jamaah sekalian kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini sudah bisa, ya, kalau kita pahami dengan baik, sudah bisa menghilangkan seluruh penyakit ria di dalam hati. Apa yang kita banggakan? Apa yang membuat kita ujub? Jabatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang memiliki, menguasai, mengatur seluruh alam semesta. Jabatan saya, pengaturannya Allah. Yang dipuji siapa ketika dapat jabatan? Allah. Kesehatan, badan yang kuat, ya, keturunan, darah bangsawan, dapat rezeki, apa saja. Bahkan kita mampu sholat, mampu ruku, mampu sujud, hafal Al-Quran, bisa ceramah, bisa berdakwah, orang dapat hidayah. Yang dipuji, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Apapun yang kita saksikan dari nikmat dan keluar biasaan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang memiliki, mengatur, menguasai, mencipta seluruh alam ini. Masya Allah. Ya. Termasuk kita sholat, kita bisa berdiri.
kita bisa membaca ayat, kita puji Allah dan bersyukur, akhirnya muncul rasa cinta. Ya, semakin rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat seseorang semakin khusyuk di dalam salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan ini terkandung di dalamnya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Dia mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Bahwasanya satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, selesai ki salat, pulang ki sebentar, ya, jangan lagi ada yang namanya boy di rumah. Jangan lagi ada namanya arajan. Jangan lagi ada namanya, ya, kelambu-kelambu yang harus kasih sesajian. Jangan lagi ada persembahan. Ya, ada rasa takut kepada selain Allah. Jangan lagi minta rezeki kepada selain Allah. Ya, jangan lagi ada harapan kecuali kepada Allah semata. Kenapa? Kita sudah mengikrarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau lewat tempat keramat, tidak usah mati klakson. Ya, takut nanti dikempeskan sama jin. Tidak punya ban mobil, ban motor, harus diklakson. Nah, tegur nanti sakit. Jangan jamaah sekalian. Ya, kita sudah mengikrarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam, yang mencipta, menguasai adalah Allah saja. Bahkan dari sini tidak boleh lagi kemudian kita meminta kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Tidak boleh lagi kita meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Nabi Muhammad, Nabi Khidir, ya Nabi Musa, seluruh makhluk adalah makhluk dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah. Nah, inilah tauhid. Ya, tauhid. Dan intinya sebentar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya nanti. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya kalau hanya, tidak ada lagi yang lain. Tidak malaikat Jibril, tidak nabi, tidak wali, tidak manusia, tidak jin, tidak ada lagi. Hanya Allah satu-satunya. La ilaha illallah. Dan itulah intinya Islam. Itulah tauhid jamaah sekalian. Itu sudah termaktub di dalam ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, pas waktu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau masih ada kesempatan suatu saat nanti, kita akan lanjutkan untuk mengupas tafsir dari surah Al-Fatihah ini, karena sangat-sangat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat insyaAllah. Allah Ta'ala alam shawab. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami ya kepada pengurus masjid yang berprasangka baik kepada kami, memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami tahu sedikit dari ilmu agama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.